Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini melanjutkan ya latihan soal seleksi tes P3K 2023 khususnya pengadaan barang jasa. Ini part 2-nya ya. Ini nanti kurang lebih ada 10 soal cerita ya. Kenapa 10? Karena soal ceritanya agak panjang ya. Semoga bermanfaat. Langsung saja ke slide selanjutnya ya. Nah, ini. Pemerintah Kota X ingin melakukan pengadaan 50 unit mobil patroli untuk kepolisian setempat. PPK Pak Dian merencanakan untuk menggunakan metode lelang umum terbuka sebagai cara pengadaan. Dalam proses lelang, ada 3 perusahaan yang mengajukan penawaran. Pertama, PT Amanah, PT Selaras, dan PT Harmoni. Setelah evaluasi, Pak Dian menetapkan PT Selaras sebagai pemenang lelang. PT Amanah kemudian mengajukan sanggahan terhadap hasil evaluasi. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Dian? A. Menolak sanggahan PT Amanah karena sudah ada pemenang lelang. B. Melakukan klarifikasi terhadap hasil evaluasi. C. Menghentikan proses pengadaan. D. Membatalkan kontrak dengan PT Selaras. E. Meminta PT Amanah untuk menarik sanggahannya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Yaitu yang B ya, melakukan klarifikasi terhadap hasil evaluasi. Jadi dasarnya Pak Dian harus melakukan klarifikasi terhadap hasil evaluasi jika ada sanggahan dari penyedia sesuai dengan Perpres nomor 12. Selanjutnya, Pak Bambang adalah pejabat pembuat komitmen di Dinas Pekerjaan Umum Kota Y. Saat melakukan pengadaan proyek konstruksi besar, beberapa penyedia mengajukan keluhan terkait pelaksanaan tender. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Bambang? A. Menolak semua keluhan penyedia karena sudah ada pemenang. Kemudian B. Membatalkan kontrak dengan pemenang tender. C. Menerima keluhan dan memeriksa ulang evaluasi. D. Melanjutkan pelaksanaan kontrak tanpa perubahan. E. Mengabaikan keluhan penyedia. Kira-kira yang mana? Apa yang dilakukan oleh Pak Bambang nih? Jawabannya yang C ya, menerima keluhan dan memeriksa ulang evaluasi. Dasarnya apa? Berdasarkan pasal 93 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, penyedia yang merasa dirugikan oleh hasil evaluasi dapat mengajukan sanggahan. PPK wajib menindaklanjuti sanggahan tersebut dengan melakukan klarifikasi. Dalam kasus ini, beberapa penyedia mengajukan keluhan terkait pelaksanaan tender. Oleh karena itu, Pak Bambang harus menerima keluhan tersebut dan memeriksa ulang evaluasi untuk memastikan bahwa keluhan tersebut tidak beralasan. Jika hasil pemeriksaan ulang menunjukkan bahwa keluhan tersebut beralasan, maka Pak Bambang dapat mengambil langkah-langkah berikut: membatalkan kontrak dengan pemenang tender, melakukan negosiasi dengan pemenang tender, mengundang penyedia lain untuk mengikuti tender lelang ulang. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Z memerlukan pengadaan alat medis yang penting untuk rumah sakit daerah. PPK Bu Siti melakukan pengadaan ini dengan metode pengadaan langsung. Beberapa penyedia mengajukan keluhan bahwa proses pengadaan tidak transparan. Apa yang harus dilakukan oleh Bu Siti? A. Menolak keluhan penyedia karena pengadaan sudah dilakukan dengan metode pengadaan langsung. B. Menghentikan proses pengadaan dan membatalkan kontrak. C. Menerima keluhan dan memeriksa ulang proses pengadaan. D. Meminta penyedia lain untuk mengevaluasi proses pengadaan. E. Mengabaikan keluhan penyedia. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang C ya, menerima keluhan dan memeriksa ulang proses pengadaan. Jadi Ibu Siti harus menerima keluhan dan memeriksa ulang ya, sama seperti tadi pasal 93. Penyedia yang merasa dirugikan oleh pengadaan dapat mengajukan sanggahan. PPK wajib menindaklanjuti sanggahan tersebut dengan melakukan klarifikasi. Nah, ini nanti bisa dibaca ya kurang lebihnya. Selanjutnya, dalam proses pengadaan alat-alat komputer, PPK Pak Eko menerima 2 penawaran dengan harga yang sama dari PT Teknologi Cepat,
PT Koneksi Lancar. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Eko berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021? A. Menyusun perjanjian kerjasama dengan kedua penyedia. B. Melakukan undian atau lelang ulang untuk menentukan pemenang. C. Menerima penawaran dari kedua penyedia secara bersamaan. D. Membatalkan pengadaan dan memulai proses baru. E. Mengabaikan penawaran dari kedua penyedia. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Yaitu yang B ya. Jadi Pak Eko harus melakukan undian atau lelang ulang untuk menentukan pemenang. Berdasarkan pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 12, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat dua atau lebih penyedia yang memiliki kemampuan teknis harga yang sama, maka PPK harus mengundang penyedia tersebut untuk melakukan negosiasi. Jika negosiasi tidak berhasil, maka PPK harus melakukan undian atau lelang ulang untuk menentukan pemenang ya. Kemudian dalam kasus ini Pak Eko harus melakukan undian lelang ulang untuk menentukan pemenang tender. Pak Eko dapat mengundang penyedia lain untuk mengikuti lelang ulang atau dapat menggunakan metode undian untuk menentukan pemenangnya. Oke, selanjutnya. Pemerintah Kabupaten A merencanakan pengadaan layanan catering untuk acara pemerintah selama 1 tahun. Dalam proses pengadaan, hanya satu penyedia yaitu PT Rasa Lezat yang mengajukan penawaran. Namun setelah evaluasi, PT Rasa Lezat ternyata tidak memenuhi persyaratan teknis. Apa yang harus dilakukan oleh PPK Ibu Dina ya di sini tuh. Kemudian jawabannya A. Tetap melanjutkan kontrak dengan PT Rasa Lezat. B. Membatalkan pengadaan dan memulai proses baru. C. Meminta PT Rasa Lezat untuk memperbaiki penawarannya. D. Menggabungkan layanan dari beberapa penyedia. E. Mengabaikan persyaratan teknis. Kira-kira yang dilakukan Bu Dina itu apa ya? Yaitu yang B ya, membatalkan pengadaan dan memulai proses baru. Jadi berdasarkan pasal 10 ayat 2 Peraturan Presiden, pengadaan barang jasa pemerintah hanya dapat dilakukan jika terdapat dua atau lebih penyedia yang memenuhi persyaratan. Dalam kasus ini hanya ada satu, yaitu PT Rasa Lezat yang mengajukan penawaran. Namun setelah evaluasi, PT Rasa Lezat ternyata tidak memenuhi persyaratan teknis. Oleh karena itu, pengadaan harus dibatalkan dan dimulai kembali. Selanjutnya. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten C melakukan pengadaan jasa konstruksi untuk membangun jembatan. Setelah proses lelang terbuka, PPK Pak Agus menetapkan PT Konstruksi Lancar sebagai pemenang tender. Namun PT Terampil Bangun mengajukan keluhan terhadap hasil evaluasi, mengklaim bahwa PT Konstruksi Lancar telah memalsukan dokumen. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Agus?
menolak keluhan dari PT Terampil Bangun karena tidak ada bukti yang kuat. B. Melakukan klarifikasi terhadap PT Terampil Bangun. C. Membatalkan kontrak dengan PT Konstruksi Lancar. D. Melanjutkan pelaksanaan kontrak tanpa perubahan. E. Menghentikan proses pengadaan. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 7? Yaitu yang B ya, melakukan klarifikasi terhadap keluhan PT Terampil Bangun ya, pasalnya masih sama. Jadi dalam kasus ini Pak Agus harus melakukan klarifikasi terhadap keluhan dari PT Terampil Bangun untuk memastikan bahwa keluhan tersebut tidak beralasan ya. Jika hasil klarifikasi menunjukkan bahwa PT Terampil Bangun beralasan, maka Pak Agus dapat membatalkan kontrak ya, atau melakukan negosiasi dengan PT Konstruksi Lancar. Selanjutnya, dalam pengadaan kendaraan dinas PPK, Pak Hadi menerima 4 penawaran yang semua memenuhi persyaratan teknis dan memiliki harga yang wajar. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Hadi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021? Menetapkan penyedia dengan harga termurah sebagai pemenang. B. Melakukan lelang ulang dengan syarat yang lebih ketat. C. Melakukan undian jika tidak bisa memilih satu pemenang. D. Menolak semua penawaran dan menghentikan proses pengadaan. E. Mengabaikan salah satu persyaratan teknis. Kira-kira untuk soal nomor 8 yang mana? Yaitu yang C ya, melakukan undian jika tidak bisa memilih salah satu pemenang. Nah, berdasarkan pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 12, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 2 atau lebih penyedia yang memiliki kemampuan teknis dengan harga yang sama, maka PPK harus mengundang penyedia tersebut untuk melakukan negosiasi. Jika negosiasi tidak berhasil, maka PPK harus melakukan undian untuk menentukan pemenang. Dalam kasus ini, Pak Hadi menerima 4 penawaran yang sama, memenuhi persyaratan teknis dan memiliki harga yang wajar. Oleh karena itu, Pak Hadi harus melakukan undian untuk menentukan pemenangnya. Pemerintah Kota D berencana melakukan pengadaan bahan bakar untuk kendaraan dinas selama 1 tahun. Dalam proses lelang, hanya ada satu penyedia, yaitu PT Bahan Bakar Berkualitas, yang mengajukan penawaran. Harga penawaran mereka sangat tinggi dan di luar anggaran yang ditetapkan. Apa yang harus dilakukan oleh PPK ya, Bu Ratna di sini? A. Menerima penawaran PT Bahan Bakar Berkualitas sesuai harga yang ditawarkan. B. Menolak penawaran PT Bahan Bakar Berkualitas dan membatalkan pengadaan. C. Melakukan negosiasi dengan PT Bahan Bakar Berkualitas. D. Melanjutkan pengadaan tanpa mempertimbangkan anggaran. E. Menghentikan proses pengadaan. Kira-kira soal nomor 9 yang mana? Yaitu yang C ya, melakukan negosiasi dengan PT Bahan Bakar Berkualitas. Jadi berdasarkan pasal 10 ayat 2 Peraturan Presiden, pengadaan barang jasa pemerintah hanya dapat dilakukan jika terdapat 2 atau lebih penyedia yang memenuhi persyaratan. Dalam kasus ini hanya ada penyedia yang mengajukan penawaran satu ya. Oleh karena itu, Bu Ratna harus melakukan negosiasi dengan PT Bahan Bakar Berkualitas untuk mendapatkan harga yang lebih rendah, karena kan di luar anggaran ya. Oke, soal terakhir, dalam pengadaan peralatan laboratorium PPK, Ibu Maya menerima penawaran dari PT Teknologi Maju dan PT Laboratorium Berkualitas. Setelah evaluasi, hasilnya menunjukkan bahwa kedua penyedia ini memiliki kemampuan teknis dan harga yang sama. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Maya? Ini hampir sama ya seperti soal sebelumnya. Menyusun perjanjian kerjasama dengan kedua penyedia. B. Melakukan undian atau lelang ulang untuk menentukan pemenang. C. Menerima penawaran dari kedua penyedia secara bersamaan. D. Mengadakan pertemuan antar kedua penyedia untuk menyelesaikan masalah ini. E. Mengabaikan penawaran dari kedua penyedia. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk soal terakhir? Yaitu yang D ya, mengadakan pertemuan antara kedua penyedia untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, berdasarkan pasal 83 Peraturan Presiden, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 2 atau lebih penyedia memiliki kemampuan teknis, harga yang sama, PPK harus mengundang penyedia tersebut untuk melakukan negosiasi. Dalam kasus ini, Bu Maya harus melakukan pertemuan antar teknologi maju dan laboratorium berkualitas untuk membahas hal-hal yang menjadi pertimbangan
dalam menentukan pemenang tender. Hal-hal tersebut kurang lebih ya, kualitas produknya, garansi produk, lain purna jual, serta waktu pengiriman. Setelah melakukan negosiasi, Ibu Maya dapat menetapkan salah satu penyedia sebagai pemenang tender. Karena kan sebagai contoh, misal kita mau beli ini ya perangkat server, penyedianya kan banyak tuh ya. Ada yang misalnya kita ambil waktu pengiriman, mereka ada yang ngirim dari Singapura, ada yang ngirim dari Thailand, Taiwan ya. Waktu pengirimannya gimana itu berbeda-beda. Karena kan kadang mereka tidak menyetok ya, langsung kontak vendor utamanya gitu. Oke. Untuk soal dan kisi-kisi seputar CSTAT, TPNS, P3K atau PBJ level 1, teman-teman bisa bantu ya keikhlasannya untuk bisa subscribe, nyalakan loncengnya, like video ini. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe itu salah satu motivasi saya ya untuk bisa mulai lagi ya membuat-buat konten seperti ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, salah-salah jawaban, atau pengen diskusi, bisa diskusi dengan sopan, dengan baik di kolom komentar, karena pasti ada yang kurang lebihnya ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.